Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi srohli sodari wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Sarmila dengan NIM 09105802240113. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu psikologi pendidikan dalam mempelajari jiwa seseorang. Adapun materi yang akan saya jelaskan di sini, yang pertama definisi psikologi pendidikan, yang kedua tujuan psikologi pendidikan, dan yang terakhir itu ruang lingkup psikologi pendidikan. Yang pertama di sini yaitu definisi psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan adalah cabang psikologi yang mempelajari bagaimana manusia belajar dalam lingkungan pendidikan, efektivitas intervensi pendidikan, psikologi pengajaran, serta psikologi perkembangan anak dan remaja. Bidang ini berfokus pada pemahaman tentang bagaimana individu mempelajari pengetahuan, memproses informasi, serta faktor-faktor psikologis yang mempelajari pembelajaran seperti motivasi, kognisi, emosi, dan lingkungan sosial. Psikologi pendidikan juga berperan dalam mengembangkan metode pembelajaran yang lebih efektif, menyesuaikan strategi mengajar dengan kebutuhan siswa, serta membantu mengatasi hambatan belajar seperti gangguan perhatian atau kesulitan akademik yang lainnya. Psikologi berasal dari bahasa Yunani yaitu psyche yang artinya jiwa, dan logos yang artinya ilmu pengetahuan. Secara etimologi, menurut arti kata, psikologi artinya ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik mengenai macam-macam gejala, proses maupun latar belakangnya. Objek yang diamati dan dikaji dalam psikologi adalah manifestasi dari jiwa itu sendiri, yakni dalam bentuk perilaku individu dalam berinteraksi. Psikologi dapat diartikan sebagai suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang perilaku individu dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Yang kedua, tujuan psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan memiliki beberapa tujuan utama yang sangat penting dalam dunia pendidikan, yaitu tujuan pertama adalah memahami perilaku belajar siswa. Dengan mempelajari psikologi pendidikan, pendidik dapat memahami bagaimana siswa belajar, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi mereka, serta bagaimana mereka mengatasi kesulitan dalam belajar. Hal ini membantu dalam menciptakan strategi pembelajaran yang lebih efektif. Yang kedua, meningkatkan kualitas pembelajaran. Penerapan prinsip-prinsip psikologi dalam metode pengajaran memungkinkan pendidik menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif. Dengan demikian, siswa dapat menyerap materi pelajaran dengan lebih baik, mengoptimalkan potensi mereka, serta mengembangkan keterampilan akademik dan sosial secara lebih maksimal. Yang ketiga, meningkatkan motivasi belajar. Motivasi merupakan faktor kunci dalam proses pembelajaran. Psikologi pendidikan membantu pendidik dalam memahami berbagai jenis motivasi, baik yang bersifat intrinsik atau dorongan dari dalam diri maupun ekstrinsik, pengaruh dari luar seperti penghargaan atau hukuman. Dengan strategi yang tepat, pendidik dapat meningkatkan semangat belajar siswa sehingga mereka lebih berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Yang keempat, membantu pendidik mengembangkan strategi yang efektif. Pengetahuan tentang psikologi pendidikan memungkinkan guru untuk memahami karakteristik dan kebutuhan siswa secara lebih mendalam, mengelola kelas secara efektif, dan menerapkan teknik pengajaran yang sesuai dengan tingkat perkembangan siswa. Dengan demikian, pengalaman belajar menjadi lebih bermakna dan produktif bagi siswa.
Selain itu, psikologi pendidikan juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan menerapkan prinsip-prinsip psikologi dalam metode pengajaran. Pendidik dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif dan membantu siswa menyerap materi dengan lebih baik dan membantu siswa mencapai potensi penuh mereka. Setiap siswa memiliki kebutuhan belajar yang berbeda, sehingga dengan memahami karakteristik dan kebutuhan individu mereka, pendidik dapat memberikan dukungan yang tepat agar mereka dapat berkembang secara optimal. Psikologi pendidikan juga berperan dalam meningkatkan motivasi belajar siswa dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. Pendidikan dapat berkembang strategi yang dapat meningkatkan semangat dan minat belajar siswa, sehingga mereka lebih berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Psikologi pendidikan bertujuan untuk membantu guru dan pendidik menjadi lebih efektif. Dengan bekal pengetahuan psikologis yang memadai, guru dapat memahami karakteristik siswa dengan lebih baik, mengelola kelas secara efektif, serta menerapkan teknik pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Hal ini akan membantu menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna dan produktif bagi para siswa. Yang ketiga itu ruang lingkup psikologi pendidikan, perkembangan dan belajar, berkaitan dengan bagaimana individu berkembang secara kognitif, emosional, dan sosial yang memengaruhi cara mereka memahami dan menyerap informasi. Motivasi berperan dalam mendorong siswa untuk belajar, baik melalui motivasi intrinsik, dorongan dari dalam diri, maupun ekstrinsik, pengaruh dari luar. Kognisi membahas bagaimana siswa memproses informasi, mengingat, serta memecahkan masalah sehingga membantu dalam merancang strategi pembelajaran yang lebih efektif. Emosi memengaruhi proses belajar di mana proses perasaan seperti stres atau kepercayaan diri dapat mempercepat atau menghambat pemahaman siswa terhadap materi. Diferensiasi individual menekankan bahwa setiap siswa memiliki kemampuan, gaya belajar, dan potensi yang berbeda, sehingga pendekatan pengajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Interaksi sosial berfokus pada bagaimana hubungan antara siswa, guru, dan lingkungan sekitar berkontribusi terhadap perkembangan akademik dan sosial mereka. Adapun kesimpulan hasil presentasi saya, yaitu psikologi pendidikan adalah cabang psikologi yang mempelajari bagaimana seseorang belajar, serta faktor-faktor yang memengaruhinya, seperti motivasi, cara berpikir, emosi, dan hubungan sosial. Ilmu ini membantu memahami proses belajar siswa, meningkatkan kualitas pengajaran, serta mendukung mereka dalam mencapai potensinya. Selain itu, psikologi pendidikan juga membantu guru mengajar lebih efektif. Ruang lingkupnya mencangkup perkembangan dan cara belajar, motivasi, pemrosesan informasi, emosi, perbedaan individu, dan interaksi sosial. Dengan memahami aspek-aspek ini, pendidik dapat merancang metode pembelajaran yang lebih sesuai, sehingga pendidikan menjadi lebih berkualitas. Demikian presentasi saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.